menjelaskan tentang apa itu namanya kesaksian daripada Heraklius perihal nubuahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perihal kenabiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Dan Heraklius mengatakan demikian setelah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih musyrik dan ketika itu berkunjung ke negeri daripada Heraklius. Dan pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi. Dan Heraklius mengatakan di akhir daripada hadis yang panjang itu, sekiranya yang engkau katakan benar, maka dia akan menguasai tempatku yang saat ini aku berpijak. Akan tetapi aku tidak menyangka orang itu adalah dari kalangan kalian. Jadi dalam hadis yang panjang yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hanya potongan kecil saja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hanya mengambil potongan ini untuk menjelaskan kepada kita babus sidq, yakni tentang kejujuran. Tetapi hadis panjangnya silakan dirujuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Abu Sufyan ditanya ketika datang ke negeri Heraklius, ya, ditanya dengan banyak pertanyaan dan dia mengatakan dengan jawaban yang sebenarnya. Dan Heraklius mengakhiri perbincangannya dengan mengatakan, sekiranya yang engkau katakan itu benar, berarti dia akan menguasai negeri yang aku berpijak di atasnya. Tapi aku tidak menyangka jika orang itu adalah dari kalangan kalian. Jadi tidak menyangka bahwa Rasul terakhir itu dari orang Arab. Jadi mereka tidak menyangka. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, potongan hadisnya kita bacakan, dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah pemimpin Quraisy. Dalam hadisnya yang panjang, fi qissati Hirakla, dalam hadisnya yang panjang tentang hadis tentang kisah dia bertemu dengan Heraklius. Qala Heraklius berkata, famada ya'murukum, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang orang yang mengaku sebagai seorang nabi itu, yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu, aku katakan, yaqul, dia mengatakan, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silati. Dia mengatakan, sembahlah kalian Allah semata, sembahlah oleh kalian Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tinggalkan yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga menyuruh kita untuk sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan, al-afaf, wassilati, dan untuk senantiasa nyambung silaturahim. Nah, khawat al-iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ma'alil umur, perkara-perkara yang penting, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak
manusia untuk menyembah kepada Allah semata. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang menciptakan, yang memiliki Ka'bah, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Ketika itu orang-orang Quraisy menyembahnya tidak kepada Allah semata, tapi menyembah kepada berhala-berhala yang mereka buat sekehendak hati mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Bahkan di rumah-rumah mereka juga ada berhala, itu yang mereka sembah. Tapi kalau dalam kondisi sempit maka mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi dalam kondisi lapang mereka menyembah berhala-berhala itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan ini mengutip perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga ada pada ajaran mereka. Mereka juga mengenal Allah, mereka juga mengenal Allah SWT, karena mereka juga mengikuti apa yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam, walaupun mereka telah menyimpang. Juga wala tusyriku bi syai'a, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ya, apalagi yang apa itu namanya tidak mentauhidkan Allah, bahkan justru menyekutukan Allah SWT. Jadi yang jadi ukuran itu bukan perkataan nenek moyang kalian, yang jadi ukuran itu adalah al-haqqu, kebenaran. Kemudian Nabi SAW juga menyuruh manusia yang diseru untuk senantiasa sholat, untuk senantiasa jujur, senantiasa al-afaf, menjaga kehormatan, dan senantiasa silaturahim. Makanya ini adalah ma'alil umur, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang penting, yang setiap apa itu namanya jiwa yang bersih pasti akan membenarkannya, tidak mungkin akan menolaknya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, mu'alif ini mengatakan sebagaimana dia menukil dari Abu Sufyan bin Harb, karena Abu Sufyan musyrikan. Abu Sufyan ketika itu musyrik, lam yuslim, dia belum masuk Islam. Ketika dia bertemu dengan Raja Heraklius, ketika ketemu dengan Kaisar Heraklius, dia masih belum Islam. Islam dia itu mutaakhiran fima baina sulhil Hudaybiyah wa fathi Makkah. Jadi Islam dia itu antara sulhul Hudaybiyah dan fathu Mekah. Ya, wa sulhul Hudaybiyah kana fi sanati sadisah. Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata Hudaybiyah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, sedangkan fathu Mekah fi sanati tsaminah, pada tahun yang ke-8. Nah, peristiwa ini kalau kita renungkan, kita kembalikan kepada sirah, terjadi antara keduanya itu. Karena apa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu melebarkan sayap dakwahnya dengan mengirimkan surat seruan dakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah SWT semata, meninggalkan kesyirikan. Itu setelah peristiwa Hudaybiyah, termasuk salah satunya adalah Kaisar Heraklius disurati. Jadi semua pemimpin pembesar itu disurati, ya kan? Kisra yang ada di Persia disurati, kemudian Raja Habasyah disurati, demikian juga dengan Heraklius disurati, semuanya disurati, semuanya disurati. Nah, oleh karena itu setelah mendapatkan surat ini, kemudian mendapati informasi, Heraklius mendapati informasi bahwa ada orang yang berasal dari Mekah ketika itu sedang berada di negeri dia. Akhirnya dia dipanggil, dan ternyata ketika itu yang datang adalah Abu Sufyan. Kebetulan dia sendiri adalah pemimpin Quraisy ketika itu. Akhirnya ditanya, diberikan banyak sekali pertanyaan, dan dia menjawab dengan apa adanya, ya, karena di awal diancam kalau dia menjawab tidak seperti jawaban apa adanya maka dia akan dihukum. Tapi dia akhirnya menjawab dengan jawaban apa adanya, kemudian menjadikan Heraklius yakin bahwa itulah memang betul seorang nabi, dia betul seorang rasul. Dikatakan di sini Abu Sufyan dan bersamanya beberapa orang Quraisy datang ke Heraklius yang ketika itu berada di Syam. Heraklius adalah Malikun Nasoro, dia adalah
rajanya orang-orang Nasrani fi dzalikal waqt, ketika itu. Waqad kana qara'a fit Taurati wal Injil, dia membaca Taurat, dia juga membaca Injil. Wa arfal kutubus sabiqah, dia juga mengenal kitab-kitab terdahulu. Jadi orang kalau pernah baca Taurat, pernah baca Injil akan tahu di mana di kitab-kitab itu diberitahukan akan kedatangan nabi terakhir, dan setiap rasul, setiap nabi, setiap rasul yang mendapatkan kitab itu disuruh mengingatkan pengikutnya perihal kedatangan nabi terakhir. Dan ketika nabi terakhir itu datang, mereka hendaklah mengikuti nabi terakhir itu. Disebutkan ciri-cirinya. Orang-orang Yahudi saja mengenal ciri-ciri nabi sebagaimana mereka mengenal ciri-ciri anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Ya, mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jadi kenal, ya kenal. Makanya seperti Huyai bin Akhtab, bapak daripada Safiyah binti Huyai bin Akhtab, ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Kuba, dia datang ke Kuba untuk melihat. Dia bersama dengan saudaranya. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, datang ke Kuba. Kemudian sekembali dari Kuba itu ke kampungnya, ditanya oleh saudaranya itu, saudara Huyai bin Akhtab, apakah betul dia? Maka Huyai mengatakan iya, yakin, iya. Jadi orang Yahudi sendiri yakin bahwa itu memang nabi terakhir, itu memang nabi terakhir. Tapi ketika ditanya bagaimana engkau menyikapinya, ada waktu abadan, aku akan memusuhinya selama-lamanya. Jadi aku akan memusuhinya selama-lamanya, karena orang Yahudi tidak suka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada al-haq, orang-orang Yahudi suka kepada kebatilan. Mereka makan harta riba, ya kan? Mereka suka ngadu domba. Tidaklah perang Bu'at terjadi, perang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke negeri apa itu namanya Madinah, terjadi kecuali diantaranya karena provokasi orang-orang Yahudi. Silakan merujuk kembali kepada kitab sirah. Nah, jadi karena Heraklius ini adalah orang yang pernah membaca Taurat, pernah membaca Injil, arfal kutubus sabiqah, tahu kitab-kitab terdahulu. Dia adalah malikan dakian, seorang pemimpin, seorang raja yang cerdas, pintar. Falamma sami'a bihi, maka tatkala mendengarkan kedatangan Abu Sufyan dan beberapa orang dari Quraisy, ya, akhirnya dipanggil mereka. Ja'ala yas'aluhum an halin nabi, di mana Raja Heraklius ini bertanya kepada mereka tentang keadaan nabi ini, ya, tentang keadaan nabi ini, tentang nasabnya, ya. Diantaranya pernah ditanya, siapa dia di tengah-tengah kalian? Dia orang yang mulia, bapaknya juga orang yang mulia, kakeknya juga orang yang mulia, ya kan? Maka Heraklius mengatakan seperti itu keadaan para nabi terdahulu. Jadi para nabi terdahulu orang-orangnya, ya kan, keluarganya keluarga yang mulia, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya orang yang terpandang di kaumnya. Kemudian juga bertanya tentang sahabat-sahabatnya, bagaimana sahabat-sahabatnya memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab apa adanya oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala, di mana dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala yang ketika itu musyrik, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dimuliakan sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh para sahabatnya. Tidak sebagaimana raja, sebagaimana pemimpin, bagaimana mereka dimuliakan rakyatnya. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya dimuliakan, tapi juga dicintai oleh para sahabatnya. Maka dikatakan seperti itu para nabi, seperti itu juga para rasul. Demikian juga ditanya bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menunaikan janjinya
Intinya kullama dzakara syai'an akhbarahu arafu annahu nabi. Intinya adalah setiap kali Abu Sufyan memberitahukan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Heraklius tahu dia ini adalah nabi, kama akhbarat bihil kutubus sabiqah, sebagaimana telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, Heraklius ini paham, oh dia itu betul-betul seorang nabi, betul dia seorang nabi, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Akan tetapi ya, kita berlindung kepada Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, syuhha bimulkihi falam yuslim lil hikmah allati aradahu Allah ta'ala. Jadi karena dia cinta kepada kekuasaannya, dia cinta kepada kedudukannya, ya akhirnya dia tidak memenuhi seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak masuk Islam. Jadi dia tidak mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ya? Karena dia cinta kepada kekuasaannya. Ketika dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, di sekelilingnya banyak sekali para pembesar, demikian juga di sekelilingnya banyak sekali para pendeta. Dan ketika dia mengungkapkan keinginannya untuk mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, goncang ketika itu kondisi di tempat itu, sampai akhirnya Heraklius mengatakan kalau dia hanya bergurau. Jadi dia ingin mengikuti seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya bergurau. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari sini ada pelajaran bahayanya orang cinta sama kedudukan. Cinta kedudukan itu menjadi penghalang hidayah. Cinta kepada kekuasaan, cinta kepada kekayaan, cinta kepada dunia, itu menjadi penghalang hidayah. Ya, menjadi penghalang hidayah. Karena dia cinta kepada kedudukan dia, ya maka hidayah yang sangat besar itu dia tolak begitu saja. Ya, sangat berbeda dengan Raja Najasyi Habasyah. Jadi berbeda dengan Raja Najasyi, Raja Habasyah. Dia menerima seruan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman, ya kan, kepada dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman sehingga ketika dia mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Ya, dan belum bertemu dengan Nabi. Dan ketika beliau meninggal, itu pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah, sholat gaib kepada Raja Najasyi, karena tempatnya jauh. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ketika dia tanya Abu Sufyan apa yang Nabi itu perintahkan, maka Abu Sufyan beritahukan bahwa dia merintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, tidak menyekutukan dengan malaikat, tidak juga dengan seorang rasul, tidak juga menyekutukan dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan matahari, rembulan dan lain sebagainya. Ibadah hanya kepada Allah saja. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ini juga yang dibawa oleh para rasul. Jadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW juga yang dibawa oleh para rasul. Semua yang dibawa oleh para rasul itu sama. Mereka mengajak kaumnya, ya kan, untuk menyembah Allah saja, menyembah zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Jangan menyembah selainnya, karena selainnya itu tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk ditakuti, tidak berhak untuk dicintai. Yang berhak untuk disembah itu hanya Allah. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Ini yang kalian lihat semuanya ini ciptaan Allah. Yang kalian lihat itu ciptaan Allah. Matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat, ya kan? Kemudian malam dihiasi dengan bintang-bintang. Dalam kondisi gelap seperti ini ada hujan, ya kan? Kemudian menumbuhkan tanaman di satu bidang tanah yang sama, menghasilkan buah yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda. Kemudian makhluk ciptaan Allah di depan kita banyak sekali macam ragamnya. Ini adalah khalqullah, ciptaan Allah. Ya, apakah yang diciptakan oleh selain daripada Allah? Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Jawabannya tidak ada. Maka
la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah hanya Allah. Dan inilah dakwanya para nabi, para rasul. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah, la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi paketan dakwah para rasul itu sama, ya, bukan dakwah kepada kekuasaan, bukan dakwah kepada kedudukan, bukan dakwah kepada kekayaan, tetapi dakwah kepada tauhidullah, ngajak manusia untuk menyembah Allah semata. Juga dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, agar rasul itu mengingatkan, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi selain Allah. Yang disembah Allah saja, ya kan? Berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya sembahlah Allah, jauhilah syirik. Inilah dakwanya para rasul, inilah dakwanya para nabi. Kemudian juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, utruku makana alaihi aba'ukum, utruku makana alaihi aba'ukum, tinggalkanlah apa-apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ya, coba bagaimana unzur kaifas sada' bil haq, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari orang-orang Quraisy dan kita secara keseluruhan untuk memulai dari yang benar, bukan mengikuti yang dikatakan orang, dan secara khusus orang-orang terdahulu. Kenapa orang-orang terdahulu? Karena biasanya yang punya ilmu itu orang-orang terdahulu. Tinggalkan, karena ukuran kebenaran itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Itu ukuran kebenaran. Yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu itu bukan ukuran kebenaran. Makanya Nabi SAW mengatakan, utruku ma yaqulu alaihi aba'ukum, tinggalkan yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ya. Oh, bukan berarti kalau ada seperti ini akhirnya sampean kalau dinasihati sama orang tua nggak dengarkan. Pak, katanya Ustadz tidak boleh mendengarkan perkataan orang yang lebih tua. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ukuran kebenaran itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Kalau yang dikatakan oleh orang tua itu tidak bertentangan dengan yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan Rasulnya, maka harus kita ambil. Ya, misalkan orang tuanya berpesan seperti pesannya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, harus didengarkan. Nah, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utruku ma yaqulu maka alaihi aba'ukum, tinggalkan apa yang biasa dilakukan, biasa dikerjakan, apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian itu tinggalkan, karena ukuran kebenaran itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulnya. Makanya di sini dikatakan amma makana alaihi aba'uhum minal akhlaqil fadilah, akan tetapi akhlak-akhlak yang mulia yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, itu ambil, jangan ditinggalkan. Kebiasaan orang dahulu ikut suka silaturahim itu, ya, maka lakukan. Jadi orang tuanya biasa silaturahim, maka lakukan. Apalagi itu baik, dalam agama ini disempurnakan jadi ibadah. Ya, kemudian birrul walidain, kemudian membantu orang yang kesulitan, membantu orang yang kesusahan, itu kan kebiasaan orang-orang terdahulu yang baik. Maka
jangan diabaikan, ambil, kerjakan, lakukan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian intinya adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk mengikuti dakwahnya para rasul, dan secara khusus adalah dakwahnya Nabi SAW. Silahkan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua kita selama tidak menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian juga yang dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana ya'muruna bis-shalah. Nabi ini, orang yang mengaku Nabi ini senantiasa menyuruh kami untuk sholat. Ya, ini salah satu syiarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh sholat. Ya, disuruh sholat. Makanya sholat itu penting. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngajak kaumnya untuk sholat. Apalagi setelah turun syariat sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun 10 kenabian, ada yang mengatakan tahun 11 kenabian, ada yang mengatakan tahun 12 kenabian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak untuk sholat. Ayo sholat menghamba kepada pencipta alam semesta beserta isinya, kiblatnya diarahkan ke ke Ka'bah. Terus senantiasa menyuruh untuk sholat. Wa kana ya'muruna bis-shalah. Beliau senantiasa menyuruh untuk sholat. Sholat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya. Itu hubungan kita. Aqidu arkanil Islam. Ini rukun Islam yang paling ditekankan. Ya, rukun Islam yang paling ditekankan. Harus diperhatikan masalah sholat ini. Ya, masalah sholat ini harus diperhatikan. Kalau kita ingin ya pahala ngaji kita malam hari ini diperhitungkan oleh Allah dalam kehidupan akhir, maka perhatikan sholatnya. Kalau ingin sedekah kita diperhatikan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah dalam kehidupan akhir, maka perhatikan sholatnya. Ya, dibiasakan memperhatikan sholatnya. Kalau bisa sholatnya jamaahnya dijaga, kalau bisa mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, ya lakukan dengan khusyuk. Ya, jadi seperti itu. Karena orang sholat juga bisa celaka. Sebagaimana firman Allah, fawailun lil musallin. Artinya apa? Celakalah orang yang sholat. Artinya orang sholat bisa celaka enggak? Bisa. Kenapa kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yani orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bagaimana orang itu lalai dari sholatnya? Misalkan tidak menunaikan rukunnya, jadi rukunnya tidak ditunaikan. Ya, misalkan kalau berdiri i'tidal belum sampai tegak dia sudah sujud. Kemudian ketika duduk antara dua sujud belum sampai duduk dengan tegak, dia sudah sujud lagi. Tidak tumak nina. Demikian juga yang sunnah-sunnah tidak diperhatikan. Atau dalam pendapat ulama tafsir yang lain mengatakan kalau sholat itu mesti diakhirkan. Ya, kita di sini di pondok ini dibiasakan kalau sholat tidak diakhirkan. Kalau sholat ya di waktunya. Ya, mendengarkan seruan azan langsung datang ke masjid. Makanya nanti kalau misalkan pulang dari pondok, ya sholat harus tetap, ya, agar amal soleh yang kita lakukan selain daripada sholat itu diperhitungkan oleh Allah SWT. Bahkan dengan sholat, ya tamayyazul mu'min minal kafir, itu dibedakan seseorang itu mukmin atau seorang itu kafir. Orang itu mukmin dilihat dari sholatnya, orang itu kafir dilihat dari sholatnya. Fahiyal ahdul ladzi bainana wa bainal musyrikin. Ini adalah perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, yakni orang-orang musyrik, itu adalah pada pelaksanaan sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir.
Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, maka dia telah kafir. Tapi tidak boleh ya keluar dari pondok kemudian lihat orang tidak sholat kafir itu tidak boleh. Harus ditabayun dulu. Pak, kenapa tidak sholat? Males li, misalkan kayak gitu, malas gitu. Nah, belum sampai kategori kafir, dia fasik. Tapi kalau ditanya, Pak, kenapa tidak sholat? Yang penting kan bukan sholatnya, yang penting kan hatinya ingat kepada Sang Pencipta. Ya, Bapak tidak mengimani perintah sholat dalam Al-Quran, tidak penting itu. Nah, baru dia bisa dihukumi kafir. Ya, tapi kalau misalkan, Pak, kenapa tidak sholat? Sih nanti dulu, akhirnya ketinggalan sholatnya, belum bisa dikatakan kafir. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan seseorang itu kafir. Ada kaidah-kaidahnya yang harus kita pelajari. Nah, tapi pada prinsipnya ini peringatan bagi siapa yang meninggalkan sholat, maka faqad kafar, dia telah kafir. Ya, maka dia telah kafir. Kufron mukhrijan anil millah, kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama ini. Makanya masalah sholat itu jangan diremehkan. Ya, masalah sholat jangan diremehkan. Ketika perang saja sholat itu tetap diperintahkan, juga jamaahnya, apalagi hanya hujan seperti ini, apalagi hanya hujan. Perang saja dianjurkan untuk jamaah. Ya, tapi kalau hujan boleh, misalkan apa itu namanya, tidak mendirikan jamaah. Tapi kalau kita mendirikan jamaah maka pahalanya lebih besar. Nah, oleh karena itu, karena Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, maka ini adalah pembatas antara seorang mukmin dan seorang kafir. Jadi melihat seseorang itu mukmin atau tidak, lihat dari sholatnya. Ya, lihat dari sholatnya. Yang di sini sholatnya nggak bolong kan? Ada yang sholatnya bolong? Jangan sampai ada yang sholatnya bolong. Mosok bolong. Ya, kalau ada yang sholatnya bolong, ya nanti di apa itu namanya, diarahkan nanti sama ustadznya. Jangan sampai sholatnya bolong, jangan bolong, tidak boleh. Ya, tidak boleh bolong. Nanti berbakti kepada orang tua dalam kehidupan akhir nggak diperhitungkan karena ada sholatnya yang bolong. Jangan sampai bolong. Tapi alhamdulillah ada yang jujur. Ya, ada yang bolong sholatnya ngacung. Ada yang enggak, ada yang sholatnya bolong. Ada yang lain. Loh, hari ini ada yang enggak sholat? Jangan sampai hari ini ada yang enggak sholat. Sholat semua kan? Ya, jangan sampai enggak sholat. Atau ada yang enggak jamaah hari ini? Ada yang enggak jamaah? Ya, kita belajar untuk senantiasa istiqomah jamaah. Nanti keluar dari sini harus jamaah. Ya, orang anak muda-muda ini kalau sholatnya jamaah itu menjadi idaman. Kalau mau jadi orang idaman itu sholat jamaahnya, sholat jamaahnya. Nah, jadi Nabi SAW menjadikan bahwa pembatas antara seorang mukmin dan seorang kafir itu pada sholatnya. Ya, jadi seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah kufur asghar, kufur kecil. Tetapi ini bukan pendapat yang benar. Ini adalah pendapat yang lemah. Justru pendapat yang kuat adalah mengatakan orang yang tidak mendirikan sholat maka dia telah kafir dengan kekafiran yang besar. Kemudian berikutnya Nabi SAW juga dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, kana ya'muruna bisidqi. Nabi SAW itu biasa nyuruh kami untuk jujur. Jadi Nabi SAW biasa nyuruh para sahabat untuk jujur itu ternyata mulai periode Mekah. Jadi sejak di Mekah itu ya nyuruh jujur. Ya, jadi bukan hanya ketika berada di Madinah. Seperti ketika Ka'ab bin Malik, dulu kisahnya yang pernah kita sampaikan. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Kemudian ketika Nabi SAW datang, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak punya uzur. Jadi Nabi SAW banyak menyampaikan untuk jujur ketika periode Madinah. Enggak, Nabi SAW itu sering, ya kan,
memerintahkan manusia untuk jujur itu ketika juga berada di Mekah. Ketika berada di Mekah juga senantiasa memerintahkan untuk jujur. Jujur dalam banyak hal, perkataan, perbuatan. Ketika berdagang, jujur. Ketika muamalah, jujur. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus menjadi syiarnya seorang Muslim, selain daripada yang tadi dikatakan adalah tauhid, meninggalkan syirik, ya kan, menyuruh sholat, juga harus senantiasa jujur di setiap keadaan. Senantiasa jujur di setiap keadaan, di kelas jujur, berada di apa itu namanya matbah jujur, ya kan, di dapur, ya. Jangan sampai di matbah di dapur ngambil nasinya, Kak, lauknya kan sudah belum. Yang kedua maksudnya, ya tidak boleh seperti itu, ya jujur, ya. Jadi jujur. Jadi di dapur, kemudian di jalan, ya, kalau antum menemukan misalkan ada uang, yang itu bukan uang antum, jangan diambil, kasihkan sama musyrifnya. Ustaz, saya menemukan uang, ya, saya menemukan uang. Ada yang pernah menemukan seperti itu di kamar, ya. Kalau misalkan menemukan di kotaknya sendiri, ya uangnya sendiri. Kok saya nemu uang ini di kotak saya, ya uangnya sendiri. Tapi kalau saya nemu uang di kotak sebelah, ya jangan diambil. Ya, biasakan untuk jujur. Karena itu ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perkara yang kecil ini kita sudah biasa, perkara yang kecil ini kita sudah belajar, nanti kira-kira kalau sudah keluar dari pesantren, dari ma'had, insya Allah kita juga akan terbiasa untuk jujur, ya, akan terbiasa untuk jujur. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Ini menguatkan sabda Nabi SAW di sini karena Nabi memerintahkan manusia untuk jujur. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hei yang beriman kepada Allah, yang menciptakan alam semesta beserta isinya, yang beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, juga kepada surga nerakanya, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa sih artinya takwa itu? Apa artinya takwa? Kalau diperintah dikerjakan, kalau dilarang ditinggalkan. Ada perintah dalam Al-Quran, ya kerjakan. Ada perintah dalam Al-Hadis, ya kerjakan. Ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya tinggalkan. Itu takwa. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Antara lisan dengan hatinya itu sama, ya. Lisannya doa, demikian juga anggota tubuhnya sholat, hatinya juga sholat. Jangan sampai hatinya jalan-jalan, ya, hatinya jalan-jalan, sholat mikirkan ini nanti masakannya apa ya, kalau tidak enak tak beli ke Al-Ummart misalkan, kayak gitu. Itu hatinya jalan-jalan. Ya usahakan kalau misalkan sholat, ya hatinya juga sholat. Kemudian kalau hatinya berdoa, lisannya berdoa, maka hatinya juga berdoa. Kemudian di setiap keadaan senantiasa jujur. Keluar dari sini, ini bukan sandal saya tidak akan pakai. Ada di sini yang punya kebiasaan pakai sandalnya orang? Kalau pinjam sama orangnya, ya kan. Kalau nggak pinjam, ya berarti apa itu namanya, tidak benar, nggak jujur. Nah, jadi wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Wasidku kismani, jujur itu dua, ada dua bagian, jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba-hamba Allah. Jadi jujur kepada Allah, jujur kepada hamba-hamba Allah. Kalau sholat betul-betul niatkan hatinya mendapatkan pahala dari Allah. Antum sholat itu niatnya mendapatkan pahala dari Allah, sholat jamaah ingin mendapatkan pahala dari Allah, atau
karena sungkan sama ustadznya, takut sama ustadznya. Kira-kira karena apa? Yang jujur jawabnya. Yang jujur. Tapi kok ada yang tidak jawab ini? Nah, berarti yang tidak jawab ini berarti bukan karena Allah. Betul ya? Nah, jadi kepada Allah harus jujur, harus benar. Harus jujur, harus benar. Nah, demikian juga kepada sesama manusia, harus jujur, harus benar. Kalau tidak jujur dan tidak benar, maka itu diantara cirinya orang munafik. Nabi SAW bersabda, ayatul munafik thalathun. Ciri tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Jika dia bicara, idza haddatsa kadzaba. Jika dia bicara berdusta. Ya, makanya kalau misalkan ada orang pembicaraannya itu suka dusta, oh berarti dia punya ciri-ciri orang munafik. Maka jangan sampai, ya jangan sampai. Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga al-afaf. Nabi SAW senantiasa menyuruh untuk al-afaf. Wa kana ya'muruna bil afaf. Iffah, jaga kehormatan. Iffah itu artinya kehormatan. Al-afaf artinya senantiasa menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dari mengikuti syahwat, apa itu namanya perut, demikian juga dengan kemaluan. Pada prinsipnya menjaga kehormatan adalah dengan menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah. Dalam muamalah ada yang diharamkan, ambil yang halal. Yang halal itu banyak. Yang halal itu banyak. Jadi ambil yang halal. Yang halal itu banyak. Lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Karena Nabi SAW apa itu namanya menghalalkan. Allah SWT menghalalkan segala sesuatu. Yang haram itu cuma sedikit. Ya. Maka ambil yang halal. Tapi ketika kita lebih cinta sama yang haram, ya berarti kita tidak menjaga kehormatan kita. Demikian juga dengan yang lainnya. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga kehormatan kita. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa kana ya'muruna bis-silati, menyuruh kami untuk senantiasa menjaga silaturahim dengan kerabat, apa itu namanya kita. Apalagi kalau misalkan lama kita sudah tidak berhubungan. Ya, antum harus punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan menyambung silaturahim yang biasa disambung oleh orang tua kepada paman, kepada bibi, ya kan, kepada kakek, kepada nenek, atau siapapun yang punya hubungan rahim, hendaklah kita berusaha untuk nyambungnya. Itu kebiasaan Nabi. Makanya ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, Nabi SAW ketakutan. Nabi SAW menggigil, minta diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW mengatakan, ana akhsha ala nafsi, aku khawatir pada diriku. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan diantaranya, kalau sekali-kali kamu tidak akan diganggu sama orang, karena kamu orangnya senantiasa nyambung tali silaturahim. Orang kalau senantiasa nyambung tali silaturahim itu tanda kalau orang itu baik. Dan Nabi kita SAW mengajarkan kita seperti itu. Sebelum menjadi Nabi, Nabi SAW senantiasa nyambung silaturahim. Ketika menjadi Nabi pun masih berusaha senantiasa menyambung tali silaturahim. Bahkan menyuruh kita umatnya untuk senantiasa nyambung tali silaturahim. Nah ini adalah diantara syiar-syiar agama ini. Jadi agama ini, kalau seperti yang dikatakan oleh Abu Sufyan tadi, tauhid, menjauhi syirik, ya kan, mengikuti apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulnya, sholat, jujur, menjaga kemaluan, dan senantiasa nyambung silaturahim. Silakan adzan Isya lebih dulu sebelum nanti kita akhiri dengan tanya jawab. Tafadhol.
Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah. Al-Um. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala hayya 'alal falah. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah. Baik, ada sedikit lagi yang perlu dikasih penekanan di sini, yakni masalah afaf. Afaf itu tidak hanya menjaga kehormatan dari yang diharamkan, tetapi juga tidak meminta-minta sebagaimana para sahabat terdahulu. Allah SWT memuji orang-orang seperti ini dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah memuji, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang itu mengira mereka ini, orang-orang yang tidak tahu mengira mereka ini orang kaya, padahal mereka ini ta'affuf, menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta. Jadi sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup itu banyak orang yang tidak mampu, ya, banyak orang yang tidak mampu, tapi mereka tidak pernah minta-minta. Mereka tidak pernah minta-minta. Di sini ada ndak teman-teman antum yang tidak pernah minta-minta, tapi orangnya tidak punya? Nah, orang seperti itu lebih berhak diberi daripada orang yang meminta-minta. Ada orang, ya teman antum, tidak pernah dapat sangu, tapi diam aja. Orang seperti itu adalah orang yang menjaga iffah, menjaga kehormatan. Antum harus kasihan sama orang seperti itu. Nah, orang seperti ini dipuji oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Yakhsahumul jahilu aghniya minat ta'affuf.
Jadi orang-orang yang tidak tahu mengira mereka ini berkecukupan, padahal mereka ini menjaga kehormatan. Nah, karena apa? Karena Nabi kita SAW pernah mengajarkan kalau minta hanya minta kepada Allah, seperti hadis apa itu namanya, hadisnya Abdullah bin Abbas. Nabi pernah berpesan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Antum kalau misalkan nggak dikirimi uang, mintanya ke siapa? Yang jujur. Minta kepada Allah apa kepada orang tua? Biasakan mulai sekarang, kalau misalkan nggak ada kiriman, antum doa sama Allah, ya Allah, aku nggak punya uang, datangkan kepadaku rizki. Gitu, ya. Jadi sebenarnya bisa saja minta sama orang tua, tapi biasakan seperti yang disabdakan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika itu ghulamun, artinya ghulam itu apa? Anak yang usianya belum sampai 10 tahun. Antum usianya sudah berapa tahun? Ya 15 tahun, 12 lebih. Ya kan, maka biasakan kalau minta kepada Allah. Ketika dalam kondisi kesulitan, minta doa kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian juga yang diajarkan Nabi SAW senantiasa nyambung silaturahim. Termasuk nyambung silaturahim ini kepada orang tua. Antum dapat kesempatan untuk menghubungi orang tua kan? Ya, kalau menghubungi orang tua yang antum sampaikan apa biasanya? Bagaimana kabarnya? Nah itu baik, bagus. Ketika telepon sama orang tua, Pak kabarnya bagaimana, Abi kabarnya bagaimana, Umi kabarnya bagaimana, Ibu kabarnya bagaimana, adik kabarnya bagaimana, itu silaturahim, ya kan? Syukur kalau bisa berkunjung. Nah, jangan sampai silaturahim hanya kalau perlu dikirimono uang gitu, ya itu ya tidak benar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah yang senantiasa diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini siar-siar agama ini yang harus senantiasa kita jaga. Apa tadi? Mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Yang kedua, meninggalkan yang dikatakan oleh atau meninggalkan yang dikatakan oleh nenek moyang. Kemudian sholat, jujur, apalagi menjaga kehormatan dan silaturahim. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Ada. Iya, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga? Iya. Bagaimana menolak pemberian orang yang memberi, tapi orang yang memberi ini suka mengungkit, maka itu lebih baik. Karena Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madluman, tolong saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang terzalimi. Ini termasuk membantu orang lain dari berbuat zalim, agar dia tidak memberi kemudian ngungkit-ngungkit lagi. Suatu ketika kalau memberi ditolak, boleh, ya kan, boleh. Apalagi kalau sampai dinasihati, nggak usah tak terima, karena biasanya kalau sampean ngasih biasanya sampean ngungkit-ngungkit. Nasihat kepada dia boleh, tapi bukan di depan orang lain. Kalau depan orang lain maka buka aibnya. Nah, yang seperti itu diperbolehkan, boleh. Ada lagi yang lain? Apa? Bagaimana? Yang aman? Ya, sebaiknya yang aman ditaruh di tempat umum. Ya, kemudian minta orang yang berada di tempat umum itu untuk mengiklankan. Itu yang paling aman. Itu menjaga kita, menjaga kehormatan kita dari sesuatu yang tidak benar, dari sesuatu yang haram.
ya itu bisa seperti itu. Jadi kita ambil kemudian kita amankan. Syukur kalau misalkan kita bisa menemukan pemilik daripada barang itu, maka kita sampaikan kepada dia, ya kita sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka kita jaga diri kita ya daripada mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Biasakan, ini termasuk iffah, menjaga kehormatan. Kalau barang itu bukan miliknya maka jangan diambil. Itu termasuk iffah, menjaga kehormatan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita kaji bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.